Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan untuk analisis deskriptif ya. Tadi kita sudah memasukkan data, sekarang kita masuk ke analisis deskriptif untuk melihat kenormalan data dan kemudian beberapa hasil untuk analisis deskriptifnya. Nah, ini datanya sudah kita masukkan dan Anda pilih analyze di sini. Setelah analyze di sini coba kita masuk ke deskriptif statistik. Kemudian apa yang kita lihat? Tentu saja deskripsinya. Anda pilih deskriptif. Nah, akan muncul. Sekarang kita bisa melihat bahwa data yang berbentuk numberic saja yang akan bisa dianalisis oleh SPSS. Ya, nomor dan nama tidak masuk di sini karena dia bukan termasuk data angka. Kita mau formatnya seperti itu di variabel view tadi. Jadi sekarang mana yang akan kita lihat secara deskriptif? Data tes 1 Anda masukkan dengan tombol ini dan data tes 2. Kalau Anda mau mengembalikan ya tombolnya ini. Kita masukkan semua. Kemudian apa saja yang mau dilihat, yang mau dideskripsikan? Min itu rata-rata jumlahnya, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, variance, range, ya tentang jarak nilai minimum maksimum. Ini rata-rata standar deviasinya. Kemudian ini mohon dicentang kurtosis dan skewness untuk melihat normalitas data. Nah, kemudian kita oke atau continue. Setelah ini sudah selesai semua, kita oke. Nah, setelah kita oke, maka akan muncul tabel output untuk melihat hasil analisis terhadap data yang kita pilih tadi. Kita melakukan analisis deskriptif. Untuk memudahkan Anda membaca, coba ini diklik 2 kali. Kemudian Anda pilih pivot, kemudian transpose, row and column. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, kita close. Nah, sekarang kita lihat deskriptif statistiknya. N itu jumlah data, ada 20 ya. Untuk tes 1 20 siswa, tes 2 20 siswa. Range rentangnya ya Anda bisa melihat di sini ada nilai maksimum 90, ini 55, maka rentangnya nilai maksimum dikurangi nilai minimum 35. Data 2 juga, tes 2 sama. Jumlah semua ya, jumlah semua total semua nilai dari 20 siswa di tes 1 1411, di sini 1591. Min rata-rata di sini di tes 1 70,55, tes 2 79,55. Standar errornya itu 2,2 sekian ya, sama. Maksud dari standar error ini kemungkinan kesalahan hitung itu rata-ratanya ya antara 70 dikurangi 2 standar errornya atau 70 ditambah 2 rentangnya itu. Jadi 68 sampai 72. Nah, ini biasanya Anda melihat standar error ini dihitung cepat ya atau quick count yang ada di pemilu. Kalau Anda lihat di situ misalkan calon A, paslon A menang 51%, kemudian calon B 49%, tinggal melihat standar errornya berapa. Kalau standar errornya itu ada di rentang misalkan ini ya. Calon A 51%. Calon B 49%. Standar error misalnya standar kesalahan itu ada di 0,7%. Anda bisa melihat berapa quick count biasanya itu pasti muncul ini. Artinya apa?
Ya, karena standar kesalahan taraf kesalahannya 0,7, maka kemungkinan besar calon B dalam real count atau penghitungan nyata itu tidak akan mungkin mengalahkan calon A, karena meskipun ini ditambahkan maka tidak akan bisa melebihi 5,1. Ya, hasil maksimal yang dia dapatkan kalau ditambah standar kesalahan itu maka 49,7%. Tapi kalau di sini standar kesalahannya berbeda, misalkan di situ 2,5%, maka kemungkinannya dia masih bisa menang dalam real count. Karena kalau ini benar terbukti atau terjadi kesalahan hitung, maka nilai yang dia dapatkan adalah 51,5%. Sedangkan ini dikurangi 2,5%. Sebaliknya. Jadi itu mengapa kok muncul standar of error, ya, tingkat kesalahan. Jadi ini penting. Nah, dalam dunia eksakta yaitu standar tingkat kesalahannya harus 0,1, di bawah 0,1. Sangat rendah. Seperti mobil F1 itu dirakit dengan tingkat kesalahan 0,0000 sekian persen. Artinya tidak boleh ada kesalahan. Biasanya di dunia eksakta. Membuat vaksin, ya sekarang vaksin virus, maka itu akan diuji dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah, karena akan diuji coba dan tidak boleh ada orang yang mati karena vaksin itu akan digunakan oleh semua orang nantinya. Seperti itu cara kerjanya. Jadi itu cara kerja statistik, uji statistik. Standar deviasinya 9, di sini juga variansinya 97, di sini 86. Nah, ini nilai skewness dan kurtosis ini penting, ya. Di sini ada untuk tes 1 di situ 0,379. Kemudian di sini min 0,327. Nah, sekarang kita copy paste. Nah, di sini Anda bisa melihat. Nah, untuk membaca tabel ini, tabel data itu, maka sudah saya siapkan di dalam LKM, ya, untuk memudahkan teman-teman menganalisis hasil tabel itu. Ya, ini melihat skewness atau kurtosis itu untuk melihat normalitas data. Ya, jadi fungsinya itu ini. Kalau datanya normal, nanti kita bisa menggunakan analisis produk momen, ya, untuk analisis korelasinya. Tetapi kalau datanya tidak normal, itu harus menggunakan metode lain. Nah, Anda untuk latihan ini diharapkan datanya normal. Tanda-tandanya apa? Nilai skewness atau kurtosis itu ada di rentang ini. Jadi ada di rentang min 2 sampai plus 2. Sekarang kita lihat berapa nilai tadi itu untuk nilai skewness dan kurtosis dalam hasil analisis tadi. Nah,
Anda bisa melihat di sini rentangnya skiness dan kurtosis itu 0,379 dan min 0,327 untuk data 1. Berarti ada di rentang min 2 sampai plus 2. Begitu pula dengan data 2 atau tes 2. Rentang ada di rentang itu. Jadi ada di rentang min 2 sampai plus 2. Kalau itu ini tabel bilangan, maaf ini adalah garis bilangan, maka ini misalkan 0 di sini ya. Ini min 2. Ini plus 2. Maka dia ada di rentang sini. Kemungkinan 0,379 itu ada di sini ya. Sini misalkan 1. Sini 2. Sini min 1. 0,79 ada di sini, sekitar sini. Min 0,17 ada di sini. Oh maaf pasangannya ini ya. Min 0,17 ada di sini, min 0,7 ada di sekitar sini. Berarti ada di rentang ini. Berarti itu datanya normal. Karena datanya normal, maka kita bisa menggunakan produk momen nanti untuk uji korelasi. Menggunakan produk momen Pearson. Jadi saya kira itu untuk analisis deskriptifnya. Ya, jadi selain melihat min, ya, rata-rata dan lain-lain itu dalam tabel analisis deskriptif ini tadi kita juga melihat skiness, nilai skiness dan kurtosis untuk menentukan kenormalan data. Karena sudah bisa ditentukan datanya normal, maka saya kira nanti bisa lanjut ke uji korelasi. Bagi yang datanya belum normal, maka Anda harus kembali ke teori dasar bagaimana data normal itu terbentuk. Jadi 25% nilai itu rendah, 50% sedang, 25% tinggi. Maka akan didapatkan kurva yang normal, sehingga secara uji statistik ya melalui SPSS itu juga akan terbukti bahwa nilai skiness dan kurtosis itu ada di rentang itu, dan itu menunjukkan bahwa data itu normal. Sehingga kita semua nanti bisa menggunakan produk momen Pearson. Saya kira itu untuk uji statistik deskriptif. Untuk uji korelasinya kita lanjut ke bagian selanjutnya. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.